Salam profit, selamat datang di channel YouTube Sadar Saham, channel yang membahas tentang investasi saham, analisa saham, dan keuangan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas PT Astra International Tbk yang berkode saham ASI, sebuah konglomerat multinasional di mana perusahaan ini bergerak di berbagai sektor yaitu industri, otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi, energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, serta properti. Dilihat dari pergerakan harganya dalam 1 tahun terakhir, saham ASI berada pada harga 4.830 pada saat video ini dibuat, di mana harganya telah mengalami penurunan sebesar minus 5,29% dari harga 5.100 di tanggal 5 Maret 2024 ke harga 4.830 di tanggal 5 Maret 2025 pukul 11,01 WITA pada saat video ini dibuat. Dari grafik juga kita bisa lihat jika saham ASI mencapai harga tertingginya di harga 5.375 pada tanggal 22 Maret tahun 2024 dan mencapai harga terendahnya di harga 4.290 pada tanggal 31 Mei tahun 2024. Dilihat dari data Stockbit, untuk laporan laba rugi dalam 5 tahun terakhir saham ASI dari tahun 2020 sampai tahun 2024, tampak sekilas bisa kita lihat jika seluruh grafiknya tampak mengalami kenaikan hampir setiap tahunnya. Untuk pendapatan ASI yang ditandai dengan diagram berwarna ungu, dalam 5 tahun terakhir pendapatannya naik sebesar 89% dari 175,1 triliun rupiah di tahun 2020 menjadi 330,9 triliun rupiah di tahun 2024. Ini adalah persentase kenaikan yang cukup tinggi. Dan untuk CAGR pendapatan ASI dalam 5 tahun terakhir atau rata-rata pertumbuhan pendapatan ASI setiap tahunnya dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai tahun 2024 adalah 13,6%. Ini juga persentase CAGR yang cukup bagus juga. Sedangkan untuk laba bersih atau net income ASI yang ditandai dengan grafik berwarna biru muda, dalam 5 tahun terakhir, laba bersih ASI mengalami kenaikan sebesar hampir 110% dari 16,2 triliun rupiah di tahun 2020 menjadi 34 triliun rupiah di tahun 2024. Ini pertumbuhan persentase yang sangat tinggi, di mana untuk CAGR laba bersih ASI dari tahun 2020 sampai tahun 2024 atau rata-rata pertumbuhan laba bersih setiap tahunnya dalam 5 tahun terakhir adalah 16%. Ini juga persentase CAGR yang juga sangat bagus. Beralih ke catatan tipe pendapatan dari ASI, berdasarkan laporan keuangan tahun 2024 dari Bursa Efek Indonesia bisa dijelaskan bila pendapatan dari jasa dan sewa sebesar 78,353 triliun rupiah, pendapatan dari jasa keuangan sebesar 32,873 triliun rupiah, pendapatan dari penjualan barang sebesar 219,694 triliun rupiah, di mana pendapatan dari penjualan barang menyumbang 66% dari total pendapatan ASI di tahun 2024 yang sebesar 330,920 triliun rupiah. Sedangkan, dilansir dari marketbusiness.com, rincian pendapatan per segmen usaha ASI adalah sebagai berikut. Pertama, alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi naik sebesar 4,5% dari 128,58 triliun rupiah di tahun 2023 menjadi 134,42 triliun rupiah di tahun 2025. Segmen usaha ini menyumbang 40% dari total pendapatan ASI. Yang kedua, otomotif naik sebesar hampir 4% dari 128,25 triliun rupiah di tahun 2023 menjadi 133,05 triliun rupiah di tahun 2024, di mana segmen usaha ini juga menyumbang 40% dari total pendapatan ASI. Yang ketiga, jasa keuangan naik sebesar 10,7% dari 29,99 triliun rupiah di tahun 2023
menjadi 33,10 triliun rupiah di tahun 2024. Yang keempat, agribisnis naik sebesar 5% dari 20,74 triliun rupiah di tahun 2023 menjadi 21,81 triliun rupiah di tahun 2024. Yang kelima, infrastruktur dan logistik turun sebesar minus 9% dari 9,15 triliun rupiah di tahun 2023 menjadi 8,33 triliun rupiah di tahun 2024. Yang keenam, teknologi informasi turun sebesar minus 5% dari 2,96 triliun rupiah di tahun 2023 menjadi 2,81 triliun rupiah di tahun 2024. Dan yang ketujuh, properti naik sebesar 31% dari 1,04 triliun rupiah di tahun 2023 menjadi 1,37 triliun rupiah di tahun 2024. Secara keseluruhan, sepanjang tahun 2024, PT Astra International Tbk (ASI) mencatat pendapatan bersih sebesar 330,92 triliun rupiah, meningkat 4,53% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 316,56 triliun rupiah. Kemudian, untuk posisi kas dan setara kas ASI dari laporan posisi keuangan tahun 2024 naik hampir 18% dari 41,136 triliun rupiah di tahun 2023 menjadi 48,439 triliun rupiah di tahun 2024. Kenaikan yang bisa dibilang cukup bagus. Beralih ke jumlah aset lancar yang terdiri dari kas dan setara kas, aset keuangan lancar, piutang usaha, persediaan lancar, dan uang muka lancar mengalami kenaikan sebesar 6% dari 166,186 triliun rupiah di tahun 2023 menjadi 176,931 triliun rupiah di tahun 2024. Sedangkan untuk jumlah aset tidak lancar yang terdiri dari dana tidak lancar, piutang, investasi pada ventura bersama, uang muka tidak lancar, aset keuangan tidak lancar, persediaan tidak lancar, tanaman perkebunan, dan beban tangguhan naik sebesar 6% dari 279,219 triliun di tahun 2023 menjadi 295,994 triliun rupiah di tahun 2024. Dan untuk total atau jumlah aset ASI mengalami kenaikan sebesar 6% juga dari 445,405 triliun rupiah di tahun 2023 menjadi 472,925 triliun rupiah di tahun 2024. Kemudian untuk total liabilitas atau total hutang yang dimiliki ASI mengalami kenaikan yang tidak begitu besar, hanya 3% saja dari 194,981 triliun rupiah di tahun 2023 menjadi 201,429 triliun rupiah di tahun 2024. Sedangkan untuk jumlah ekuitas atau jumlah modal yang diatribusikan ke entitas induknya naik sebesar 7% dari 198,640 triliun rupiah di tahun 2023 menjadi 213,165 triliun rupiah di tahun 2024. Sekarang kita beralih ke rasio net profit margin ASI tahun 2024. Dari informasi ChatGPT bisa dijelaskan, ringkasan net profit margin NPM saham ASI tahun 2024. Pendapatan bersih tahun 2024 sebesar 330,92 triliun rupiah. Laba bersih tahun 2024 sebesar 34,05 triliun rupiah. Net profit marginnya, laba bersih yang sebesar 34,05 triliun rupiah dibagikan dengan pendapatan bersih yang sebesar 330,92 triliun rupiah dikalikan 100% mendapatkan hasil 10,29%. Bisa dijelaskan, NPM ASI di 2024 sebesar 10,29% menunjukkan bahwa dari setiap 100 rupiah pendapatan, perusahaan memperoleh laba bersih sekitar 10,29 rupiah. Angka ini mencerminkan profitabilitas yang solid, meskipun kenaikan laba bersih hanya 0,62% dibanding tahun sebelumnya.
Kinerja ini dipengaruhi oleh stabilitas bisnis ASI di berbagai sektor, terutama otomotif, alat berat, dan jasa keuangan. Secara keseluruhan, ASI mempertahankan margin keuntungan yang sehat, menunjukkan efisiensi operasional dan daya saing dalam industrinya. Sedangkan untuk rasio DER, Debt to Equity Ratio ASI, rasio yang membandingkan total hutang dengan total ekuitas atau modalnya, dilansir dari informasi ChatGPT juga, ringkasan Debt to Equity Ratio DER saham ASI tahun 2024. Total liabilitas atau utang ASI di tahun 2024 sebesar Rp224,44 triliun. Total ekuitas ASI atau modal ASI di tahun 2024 sebesar Rp271,49 triliun. Debt to Equity Ratio-nya atau DER, total liabilitas yang sebesar Rp224,44 triliun dibagi dengan total ekuitas atau modalnya yang sebesar Rp271,49 triliun dikalikan dengan 100% memperoleh hasil 82,69%. Bisa dijelaskan, DER ASI sebesar 82,69% menunjukkan bahwa perusahaan memiliki utang sekitar 82,69% dari total ekuitas atau modalnya. Angka ini masih tergolong sehat untuk perusahaan konglomerasi seperti ASI yang memiliki diversifikasi bisnis luas di sektor otomotif, alat berat, jasa keuangan, dan infrastruktur. DER yang berada di bawah 100% menandakan bahwa struktur permodalan ASI masih lebih banyak didanai oleh ekuitas dibandingkan utangnya, sehingga risiko finansial tetap terkendali. Secara keseluruhan, rasio DER ASI di tahun 2024 menunjukkan tingkat leverage yang cukup konservatif, memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam menghadapi dinamika bisnis dan ekonomi. Bagaimanakah dengan histori dividen saham ASI? Dilihat dari investing.com, ASI sangat rutin sekali membagikan dividen dari tahun 1990 sampai tahun 2024. ASI hanya absen membagikan dividen dari tahun 1998 sampai tahun 2002. Mungkin ini adalah imbas dari krisis moneter tahun 1998. Jadi sudah hampir 34 tahun, ASI sangat rutin membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya, hanya absen di tahun 1998 sampai tahun 2002. Sedangkan untuk dividen payout ratio yang diberikan dalam 12 bulan terakhir adalah sebesar 61,67%, dengan jumlah dividennya adalah Rp519 per lembar saham, dengan dividen yield-nya mencapai 11,09% dengan harga ASI saat ini di harga Rp4.830. Untuk perhitungan harga wajar saham ASI, di sini Cedar Saham akan memakai rata-rata PER, Price Earning Ratio, dan PBV, Price Book Value ASI dalam 5 tahun terakhir. Untuk PER ASI dalam 5 tahun terakhir sebesar 10,04 kali. Dan rata-rata PBV ASI dalam 5 tahun terakhir sebesar 1,28. Untuk harga wajar ASI yang pertama, kita akan mengalihkan rata-rata PER, Price Earning Ratio ASI dalam 5 tahun terakhir yang sebesar 10,04 dengan IPS Earning per Share ASI di tahun 2024 yang sebesar 841,11 dan memperoleh harga wajar 8.444. Harga ini sudah saya bulatkan. Dan harga wajar keduanya, kita akan mengalihkan rata-rata PBV, Price Book Value ASI dalam 5 tahun terakhir yang sebesar 1,28 dengan BVPS Book Value per Share ASI yang sebesar 5.265,47 dan memperoleh harga wajar 6.740. Harga ini juga sudah saya bulatkan. Dari perhitungan kedua harga wajar di atas, maka diperoleh harga wajar ASI berada di rentang harga 6.740 sampai 8.444. Dan dengan harga saham ASI pada saat video ini dibuat di harga 4.830, bisa disimpulkan saat ini ASI berada di bawah harga wajarnya atau undervalue. Dari pembahasan saham ASI kali ini, maka bisa dibuat beberapa kesimpulan sederhana yaitu 1. ASI adalah konglomerat multinasional
yang usahanya bergerak di sektor industri, otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi, energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi, informasi, dan properti. Kedua, laba bersih ASI naik sebesar 4,53% secara tahunan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Dan yang ketiga, dari perhitungan harga wajar sadar saham, bisa disimpulkan harga saham ASI saat ini berada di bawah harga wajarnya atau under value. Demikian untuk pembahasan emiten kali ini. Semoga apa yang Sadar Saham sampaikan bisa memberikan manfaat tambahan untuk para sahabat investor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share jika merasa video ini bermanfaat.